Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, sholat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah sholat. Tetap tunaikan sholat walaupun pikiran kita masih kemana-mana, karena bagaimanapun itu masih jauh lebih baik daripada kita pergi kemana-mana tapi meninggalkan sholat. Jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. Semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Sholat kunci kebahagiaan, sholat kunci kesuksesan, sholat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر وتظل تسعى جاهدا في همة والله يعطي من يشاء إذا شكر والله يمنع إن أراد بحكمة لا بد أن ترضى بما حكم القدر. Teman sejati kita itu 2. Yang pertama, teman yang mengingatkan kita untuk sholat. Yang kedua, teman yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu teman kita yang sejati. Adapun kalau ada seorang teman yang selalu mengingatkan kita sholat, selalu membuat kita makin dekat dengan Allah, duduk di sampingnya membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin merindui pertemuan dengan baginda Rasulullah SAW, genggam erat, jangan dilepaskan. Karena sebaik-baik teman adalah teman yang bukan hanya di dunia pertemanannya, tapi mereka ingin bersamamu sampai syurga. Ibadah itu awalnya harus dipaksakan, karena kalau nggak dipaksakan lama-lama kita nggak pernah ibadah. Sholat dipaksakan, tahajud dipaksakan, sedekah dipaksakan. Awalnya dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Dan ketika sudah sampai pada tahapan amal saleh jadi karakter, ketika kita tidak melakukan amal saleh itu, kita ada rasa kehilangan. Maka paksain aja dulu pelan-pelan. Semoga Allah memudahkan. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah, berdoalah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pengen kamunya bicara sama Allah, sholat nak. Sholat adalah